Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah daiman nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amihi wa min a'zami ni'matihi wa ni'matu talabil ilmi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Alhamdulillah, sebagaimana kemarin kita sampaikan di awal pembukaan program kita, program Barnamij Tahsil Al-Ilmi Asy-Syar'i, program belajar dasar-dasar ilmu syar'i, bahwasanya salah satu alasan diadakannya program ini adalah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat hidayah sunnah. Karena tidak semua orang itu bisa merasakan nikmatnya hidayah sunnah. Maka hidayah tersebut tentu harus dijaga. Salah satu menjaga hidayah tersebut adalah dengan belajar ilmu syar'i. Tapi bukan sembarang belajar yang diawal dari dasar. Sebagai dalam mengatakan man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang dia tidak paham pondasi ilmu syar'i, maka dia tidak akan memahami ilmu tersebut. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa terus istiqomah menjadi pengikut Rasulullah yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara untuk bisa mengamalkan sunnah Rasulullah dengan baik dan benar adalah dengan belajar ilmu syar'i. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan majelis kita belajar bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan dasar-dasar kaidah bahasa Arab, yang mana dengan belajar bahasa Arab kita bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas tentang apa itu al-kalam, tentang apa itu isim ya. Kemarin kita juga sudah bahas tanda-tanda isim. Tapi mungkin hari ini kita akan murojaah sebentar. Al-kalam kemarin adalah susunan beberapa kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Kita jelaskan lagi ya supaya nggak salah paham, bahwasanya kalau kita berbicara kalimat, maka yang dimaksud adalah kata. Kalau kita berbicara tentang kalimat, maka yang dimaksud adalah kata. Tapi kalau kita berbicara tentang kalam, berarti yang dimaksud adalah susunan beberapa kata. Sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan kalimat itu susunan beberapa kata. Kalau di dalam bahasa Arab, kalimat itu adalah satu kata.
Kemarin di grup sudah kita bagiin ya, Al-Kalam, ringkasan pelajaran kita kemarin. Sudah kan, Ustaz? Tentang kalam. Baru kalam tapi itu yang Beliau mengatakan al-kalamu susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya kalam itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah lafzun, yang kedua murakkabun, yang terus mufidun, terus bil wad'i. Ringkasannya bisa dilihat di grup Telegram. Lafzun adalah susunan beberapa huruf hijaiyah yang dia memiliki makna. Murakkab terdiri dari 2 kata atau lebih. Mufid memiliki makna sempurna. Bil wad'i sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan memiliki tujuan. Kita sudah masuk ya. Terus kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Dan kemarin kita sudah masuk ke isim. Apa itu isim? Kemarin kita jelaskan isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Ditambah kata keterangan tempat dan kata-kata abstrak. Kata-kata abstrak adalah kata-kata yang dia memiliki makna tapi tidak ada bentuknya secara nyata. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Contohnya adalah ma'un, burtuqalun, tufahun. Ma'un artinya apa? Air. Burtuqalun, tufahun, apel. Darsun, pelajaran. Ilmun, pengetahuan. Al-bi'ru, sumur. Al-baitu, al-ma'hadu, pondok pesantren. Itu semua disebut dengan isim. Al-ustazu, guru atau ustaz. At-talibu, murid. Al-an, sekarang, keterangan waktu. Ghadan, besok. Syahrun, bulan yang ada di kalender. Yaumun, hari. Amsi, kemarin. Nazifun, bersih. Kata sifat. Wasikhun, kotor. Kabirun, besar. Shaghirun, kecil. Mafhum? Kan kita murojaah. Insyaallah Kak Wahyu nanti bisa lihat rekamannya di grup. Bisa lihat rekaman pelajaran kemarin ada di grup. Sudah masuk grup, Ustaz? Oke, rekaman pelajaran sebelum-sebelumnya ada di grup. Kita masuk ke tanda-tanda isim. Kemarin kita sebutkan tanda isim yang pertama adalah tanwin. Apa itu tanwin? An, in, un. Nah, itu. Penjelasan mudahnya tanwin adalah an, in, un. Contohnya adalah yaminun, yaumun, kabirun, qalamun, kitabun. Nah, itu semua disebut dengan isim. Yang kedua, menerima alif lam. Al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu.
Al-yamin berarti dia isim karena ada alif lam. Kemarin kita sebutkan juga kenapa kok di sini penulisnya memberikan contoh yang sama, karena untuk menjelaskan bahwasanya tanwin dan alif lam itu tidak boleh berkumpul dalam satu kata. Kalau ada tanwin berarti tidak boleh ada alif lam. Kalau ada alif lam berarti tidak boleh ada tanwin. Al-yami al-yaminun. Boleh nggak kita ngomong gini? Salah. Kenapa? Karena tanwin dan alif lam tidak boleh berkumpul dalam satu kata. Kalau ada tanwin berarti kalau ada alif lam berarti nggak boleh ada tanwin. Bacanya al-yaminu. Kalau ada tanwin berarti nggak boleh ada alif lam. Kok salah? Berarti jadinya yaminun. Sampai di sini mafhum? Alhamdulillah. Ini kan murojaah yang kemarin. Berarti kita lanjut ke tanda isim yang ketiga. Kita masih bahas tanda isim. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Didahului huruf nida. Tanda isim yang ketiga adalah huruf nida. Atau dalam bahasa Arabnya harfu an-nida. An-nida'i. Harfun nida. Apa itu harfun nida? Huruf panggilan. Huruf panggilan. Yaitu sebuah huruf yang dia digunakan untuk memanggil. Nah, sebuah huruf yang dia digunakan untuk memanggil. Dan huruf nida ini hanya bisa dipakai untuk isim. Makanya dia termasuk tanda-tanda isim. Berarti kalau ada kata atau kalimat yang dia didahului dengan huruf nida, maka dia disebut dengan isim. Huruf nida di situ contohnya adalah ya Muhammadu. Nah. Muhammad isim apa bukan? Isim. Kenapa Muhammad disebut isim? Karena diawali oleh huruf nida. Ya. Ya ini adalah huruf nida. Oke, kita jelaskan dulu huruf nida itu ada berapa? Ada lumayan. Cuman yang paling populer ada 2. Ada huruf ya dan a. Nah, 2 huruf yang digunakan untuk memanggil yang paling populer. Tapi dalam Al-Quran itu ada ya ayyuhan nabiyyu. Nah itu juga huruf nida tapi nggak kita bahas sekarang. Itu pembahasannya nanti. Ada babnya. Sekarang kan kita baru pengenalan, baru muqaddimah. Ya Muhammadu. Muhammad berarti isim karena diawali oleh huruf nida ya. Apalagi contohnya? Ya Ustazu. Ustadz berarti dia isim. Ustadz ini adalah isim. Ini juga disebut isim. Kenapa? Karena ada huruf nida ya. Atau boleh pakai yang ini. A tolibu.
A talibu, atau A Zaidu. A Zaidu. A talibu. Talibu isim bukan? Isim. Kenapa disebut isim? Karena ada huruf A. Zaidu isim bukan? Isim. Kenapa disebut isim? Karena ada huruf nida A. Apa artinya? Ya Muhammadu, ya Ustazu, ya Atolibu, Azaidu, artinya wahai Muhammad, wahai Ustaz, sama. Ini juga sama. Wahai murid, wahai Zaid. Contoh lagi, kalau berdoa, ya Allah. Ya Allahu. Nah, ya Allah, ya Allah. Lafzul jalalati Allah ini disebut dengan isim. Kenapa? Didoleh huruf nida ya. Ya Rabbi. Nah. Ya Rabbi, Rabbi isim bukan? Isim. Kenapa? Karena ada huruf ya. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Lanjut. Ciri yang keempat, diawali salah satu dari huruf jar. Contohnya adalah ala kursiyin fil baiti. Apa itu huruf jar? Huruf jar dia adalah huruf yang nanti menyebabkan harokat akhir dari isim itu berubah menjadi kasroh. Tentu ada fungsinya masing-masing, dan fungsinya itu nanti akan kita pelajari lagi di babnya. Karena kita masih muqaddimah, kita nggak akan jelaskan secara terperinci apa itu huruf jar dan fungsi dari masing-masing huruf jar. Di sini penulis menyebutkan beberapa huruf jar sebagai bentuk pengenalan. Yang penting kenal dulu sama huruf jar. Yang pertama adalah min. Artinya apa? Dari. Min artinya dari. Ila artinya ke. An artinya dari juga, tapi beda. Min dengan an itu maknanya beda, tapi enggak kita pelajari sekarang. Ala artinya atas, di atas. Sumastawa alal arsy. Fi artinya di dalam. Ka artinya seperti. Laisa kamislihi syai'. Bi artinya dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Li artinya untuk. Min dari ila. Ke an dari ala di atas. Fi di dalam. Ka seperti. Bi dengan. Li untuk. Ada beberapa huruf jar lagi yang tidak beliau sebutkan di sini, tapi tidak kita pelajari sekarang karena memang bukan babnya. Sekarang kita cuma sekedar kenalan. Ya. Jadi tanda isim yang keempat adalah diawali huruf jar. Yang keempat huruf jar.
Dalam bahasa Arabnya harfu al-jar. Harful jar, huruf jar yang dia nanti akan menyebabkan harakat akhir dari isim itu menjadi kasrah. Contohnya di sana ala kursiyin fil baiti. Ala kursiyin. Apa artinya? Di atas kursi. Kursi berarti adalah isim. Kenapa? Karena didulai oleh huruf jar. Huruf jar ala. Huruf jar. Karena didulai huruf jar berarti kursi adalah isim. Fil baiti. Fi al baiti. Apa artinya? Fil baiti, di dalam rumah. Al baiti isim bukan? Isim. Kenapa? Ada alif lam dan ada huruf jar. Oke, kita bikin contoh. Di situ ustadznya cuma nyebutin dua, masing-masing huruf jar kita kasih contoh. Min ila an. Apa Ustaz? An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Siapa yang ngasih contoh tadi? Hurairata. Abi Hurairah. Isim apa bukan Ustaz? Isim. Kenapa dia sebut isim? Didoleh huruf jar an. Barakallahu fikum. Lanjut, Imran. Min ila. Ilal liqa. Sampai bertemu kembali. Liqa isim bukan? Isim. Kenapa isim? Huruf apa? Huruf jar ila. Contoh lagi apa? Min ila an ala belum ya? Oh ya sudah ala. Alhamdulillah. Ka ya. Kal komari. Ini huruf K-nya ya. Kal komari. Bapak Alif kan tadi yang minta K. Kal komari, al komari isim bukan? Kenapa? Huruf K, huruf jar K. Apa arti kal komari? Seperti rembulan. Seperti rembulan. Baiklah. Kak Wahyu. Nah, kan? Apa ya? Bi ya. Bismillah. Bismillah. Kalau lafzul jalalah Allah kan tadi isim ya. Karena ada huruf. Tahu kan tadi kan kita ya, isim. Sekarang kata ismi. Isim bukan? Kenapa? Ada huruf jar bi ya. Bismillah. Apa arti bismillah? Dengan menyebut seluruh nama-nama Allah.
Nah. Li dirasatin, untuk siapa di sini yang belum? Kak Agus. Li dirasatin. Dirasatin. Isim bukan? Kenapa? Ada huruf jar. Kenapa sebut apa arti li dirasatin? Untuk belajar. Pak Tommy belum ya? Bikin contoh sendiri. Mau huruf apa? Pilih salah satu hurufnya. Mau, Li. Oke. Li zaujati. Nah. Li ilafi Quraisy. Ya, li ilafi Quraisy. Ilafi itu berarti dia isim karena ada li di sana. Li zaujati, zaujah isim bukan? Isim. Kenapa? Ada huruf li. Apa arti li zaujati? Li itu untuk. Apa artinya li zaujah? Untuk uang rumah. Uang rumah. Zaujah artinya istri. Untuk istri. Yang nggak punya istri sabar dulu. Imron. Sampai di sini paham? Oke, ada li'ilafi Quraisy ya dalam ayat apa itu? Quraisy. Ilaf. Nah, kata ilaf ini adalah isim karena ada li. Lillahi juga masuk. Lillahi. Nah. Allah, lafaz jalal Allah ini adalah isim karena ada li. Cuman penulisannya agak sedikit berbeda karena itu sudah ada kaidah idgham. Nah, belum kita pelajarin. Nanti ya. Idgham, ibdal nanti kita pelajarin di kitab selanjutnya. Lanjut. Catat dulu. Silakan. Huruf jar ya. Harus dihafalkan ya. Berarti besok setoran. Oh, besok kita belajar khulasa ta'zim al-ilmi insyaallah. Insyaallah gampang-gampang, alhamdulillah. Habis ini kita akan belajar tentang fiil. Bersambung dengan isim lain belum ya? Ini agak jelimet, tapi nggak apa-apa. Kelihatan nggak Kak Agus? Ustadz Uzay mana? Ustadz Uzay nggak ada izin. Mahdi? Ila ke ilal liqa, sampai bertemu kembali. Ila, contoh ila ya. Ilallah. Ilallah terus. Ilal madrasati. Madrasah. Apa artinya?
ke sekolah, ilal madrasati. Atau sebuah kalimat ila bani Ismail. minal mahdi ilal lahdi. Apa artinya? Dari buayan ibu Sampai ke liang lahat. Mahdi berarti ini isim. Lahdi juga isim. Karena ada huruf jar, min, dan ada huruf jar ilah. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Itu kalam ucapan yang dinisbahkan kepada Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal, meskipun masih diperselisihkan kesohihan penisbatan tersebut. Banyak dalam Al-Quran huruf jar ya. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-shaif. Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allazi at'amahum min ju', berarti ju' itu adalah isim karena ada huruf jar min. Wa amanahum min khauf. Khauf berarti isim karena ada huruf jar. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbi. Berarti rabbi itu isim karena ada huruf jar bi. Lanjut, Kak Gus. Kita lanjut ke tanda yang kelima. Tanda-tanda isim yang kelima adalah dia bersambung dengan isim lain. Nah, ini agak ini ya. Agak mudah. Apa? Di mana? Yang nomor 5 ada 2 tanda. Bersambung dengan isim lain. Maksudnya 2 tanda di sini? Oh, boleh. Oke. Dalam satu isim itu boleh ada 1 tanda atau lebih. Yang penting tanwin sama alif lam yang nggak boleh ketemu. Contohnya kayak di sini ya. Nah di sini. Minal mahdi ilal lahdi. Itu masing-masing punya berapa tanda isimnya? 2. Pertama alif lam. Kedua huruf jar. Isim itu dia boleh menerima 2 tanda atau lebih. Yang penting yang tadi tanwin sama alif lam aja nggak boleh ketemu.
Kita lanjutkan ke yang kelima bersambung dengan isim lain. Tanda isim yang kelima bersambung dengan isim lain, atau istilahnya adalah idhofah. Idhofah bersambung dengan isim lain. Apa itu bersambung dengan isim lain? Imron, jelaskan ke depan. Kan sudah belajar. Contohnya di situ apa? Kitabun nahwi. Kitabu an-nahwi. Contoh yang kedua, Baitu Muhammadin. Pertanyaannya, Imron, Muhammadin isim apa bukan? Dari mana tahu ini isim? Dari mana tahu ini isim? Apa tandanya? Muhammadin, Baitu Muhammadin itu ada di kitabmu. Nah. Muhammadin, dari mana kita tahu Muhammadin isim, Imron? Muhammad. Muhammad, Pak Tommy, kenapa Muhammad disebut isim? Ada tanwin, barakallahu fikum. Adanya Nah, sekarang Pak Tommy saya tanya lagi. Pak Tommy, Baitu dari mana Pak Tommy? Kalau Baitu di sini isim apa bukan? Isim. Dari mana? Ada tanwin enggak? Ada ba. Enggak, itu Baitunya bukan huruf jar ya. Itu bukan huruf jar, tapi itu adalah susunan dari katanya. Ayo, isim apa bukan? Bukan ada tandanya. Bukan, nggak ada tandanya. Kak Agus, Baitu isim apa bukan? Baitu. Ada tanwin apa enggak? Ada alif lam apa enggak? Huruf nida ada apa enggak? Huruf jar ada apa enggak? Nah, dari mana ini tahu isim? Bersambung dengan isim lain, ya. Dari mana kita tahu Baitu ini adalah isim? Yaitu karena Baitu di sini dia nyambung ke sini. Nyambung ke Muhammad. Paham Pak Tommy? Insyaallah. Imron, tak tanya lagi. An-nahwi isim apa bukan? Dari mana tahu dia isim? Alif apa? Alif lam ya. Barakallahu fikum. An-nahwi adalah isim karena ada tandanya itu alif lam. Sekarang kitabu Imron isim apa bukan? Ada tanwin enggak? Ada alif lam enggak? Ada huruf jar enggak? Mana huruf jar yang enggak ada? Ada ya apa enggak?
Huruf nida ada nggak? Huruf panggilan ada nggak di sini? Nggak ada. Dari mana dia tahu isim? Bersambung dengan isim lah. Isim lain ya. Nah, jadi kitabun nahwi atau baitu Muhammad ini adalah dua isim. Ini isim, ini isim. Oke, kita jelaskan dulu. Contohnya gini. Khotamun. Apa arti khotamun? Isim bukan dia isim? Isim. Kamu isim bukan? Isim. Dari mana? Ada tandanya di sini? Tanda isim di sini? Tanda yang pertama yaitu tanwin. Barakallahu fikum. Khotamun. Zahabun. Bapak Alif. Zahabun isim bukan? Isim. Ada tandanya apa? Tanwin. Nah, khotamun artinya cincin. Ada yang pakai cincin di sini? Tidak ada. Zahab artinya apa? Emas. Ini adalah dua kata yang berbeda. Khotam punya makna sendiri yaitu cincin. Zahab ini dia punya makna sendiri. Apa? Emas. Maknanya berbeda. Tapi makna kedua ini bisa disandarkan. Artinya khotam, makna khotam itu bisa disandarkan ke sini. Nah, kalau khotam toh artinya cuma cincin. Bisa cincin batu akik, bisa cincin perak, cincin emas, cincin besi gitu kan. Bisa juga cincinnya yang hadiah ciki cinta itu kan bisa. Pokoknya maknanya cincin. Nah, tapi kalau kita nulisnya gini, khotamu zahabin. Nah, khotam ini kita sambungkan ke zahab. Maka nanti dua makna ini akan bergabung. Maknanya apa jadinya? Cincin emas. Nah, ini makna dari bersambung dengan isim lain. Jadi maknanya yang nyambung. Nah, di sini zahab kan ada tandanya tanwin. Tahu kita dia isim. Ketika khotam ini dia bersambung kepada zahab, dia nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada alif lam. Dari mana dia tahu nih isim? Ya dari dia bersambung ke zahab tersebut. Paham? Jadi untuk tahu dia mudah-mudah penilai harus tahu artinya. Untuk tahu dia mudah pun nilai adalah dengan cara banyak baca kitab. Kani kaidah mudah pun ilaih itu adalah suatu kaidah yang dia harus sering dipraktekkan. Jadi cara kita tahu ini dia mudah pun ilaih atau bukan itu dengan cara banyak baca kitab. Sampai di sini paham? Insyaallah. Khotam. Oke. Jelaskan enggak ya? Biarlah. Pengantar ya. Oke. Pokok ketika isim bersambung kepada isim lain, maka dia pertama tidak diawali dengan alif lam. Nah, di sini khotam enggak ada alif lamnya. Kedua, dia tidak boleh tanwin. Tuh. Jadi nggak boleh kita ngomong di sini al-khotamu zahabin. Salah. Atau kita ngomong khotamun zahabin. Salah juga. Jadinya khotamu zahabin. Paham Kak Gus? Maka kita jelaskan juga isim yang kedua, ini apa nyebutnya ya? Ini kan yang nyambung. Kalau ini yang disambungi.
Yang kedua ini dia harus kasroh. Dia selalu kasroh nanti. Makanya di sini kitabu an-nahwi, kitabu bersambung kepada an-nahwi. Maka kitabu nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin. An-nahwi kasroh. Baitu Muhammadin, baitu menyambung ke mana? Muhammad. Berarti baitu nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada alif lam. Muhammad kasroh. Paham? Insyaallah. Itu dia tanda-tanda isim yang 5. Kita merojah dari awal. Tanda isim ada berapa? 5. Yang pertama tanwin, yang kedua alif lam, yang ketiga huruf nida, yang keempat huruf jar, yang kelima bersambung dengan isim lain. Insya Allah pembahasan bersambung dengan semua pembahasan ini akan kita pelajari lagi di babnya masing-masing. Ini hanyalah sekedar pengenalan atau muqaddimah sebagaimana judulnya ya. Masya Allah ya, belajar bahasa Arab muqaddimahnya aja kayak gini. Muqaddimahnya itu lanjut ke Agus. Yang kedua, setelah kita belajar tentang isim, kita akan lanjut ke macam-macam kalimat ya. Kemarin kita sebutkan bahwasanya kalimat itu ada 3, isim, fiil, dan huruf. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu fiil. Penulis mengatakan fiil, kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Itu arti fiil. Jadi fiil dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Berarti di dalam fiil itu ada 2 makna. Di dalam fiil itu ada 2 makna. Ini supaya nggak salah paham, karena tadi di isim itu ada kata keterangan waktu. Loh, kok di sini ada yang menunjukkan waktu juga? Nah, perbedaannya dengan fiil itu dia harus 2 makna. Makna pertama adalah kata kerja. Berarti fiil dia menunjukkan kepada suatu pekerjaan atau suatu perbuatan tertentu. Contohnya makan. Itu makna pertama. Makna fiil yang pertama adalah dia menunjukkan kepada suatu pekerjaan. Makna pertamanya. Makna kedua menunjukkan kepada waktu kapan pekerjaan tersebut dikerjakan. Jadi maknanya ada 2, makna pekerjaan yang pertama, yang kedua waktu kapan pekerjaan itu dikerjakan. Nah, makanya kata keterangan waktu itu dia masuknya ke isim bukan ke fiil. Karena keterangan waktu dia hanya menunjukkan waktu, tapi dia tidak ada makna pekerjaannya. Sampai di sini mafhum? Kita ulang. Fiil adalah kata kerja yang dia menunjukkan waktu tertentu. Berarti di dalam fiil itu ada 2 makna. Makna pertama, makna pekerjaan. Yang kedua, waktu kapan pekerjaan tersebut dikerjakan. Paham Imran? Sebutkan 2 makna fiil. 1 menunjukkan, dia menunjukkan kata kerja. Kedua menunjukkan makna waktu. Barakallahu fikum. Nah, dari makna fiil tersebut maka
fiil terbagi menjadi tiga. Yang pertama fiil madi. Apa itu fiil madi? Fiil yang dia menunjukkan kata kerja waktu lampau. Kata kerja waktu lampau. Artinya pekerjaan tersebut telah dilakukan. Kalau bahasa Inggris apa namanya Kak Deb? Bahasa Inggris? Present apa pas? Madi. Past tense ya. Nah. Berarti kayak contoh di situ apa? Alima. Arti alima apa? Telah mengetahui. Nasara telah menolong. Sami'a telah mendengar. Kataba telah menulis. Jalasa telah duduk. Kita ulangi, fi'il madi adalah kata kerja waktu lampau yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut atau pekerjaan tersebut telah dilakukan. Alima telah mengetahui. Nasara telah menolong. Sami'a telah mendengar. Kataba telah menulis. Jalasa telah duduk. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Ditulis nggak nih? Tulis ya. Tulis aja lah biar lebih paham. Sekarang kita masuk ke pembagian kalimat yang kedua, fi'il. Al-fi'lu. Atau disebut dengan, dalam kita nyebutnya sering dengan nyebut fi'il. Bahasa Arab sebenarnya ya. Fi'il terbagi menjadi tiga. Ada fi'lun madin. Fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang dia menunjukkan waktu lampau. Contohnya tadi alima, nasara, sami'ah, kataba, jalasa. Yang kedua adalah fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang dia menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Jadi maknanya ada pertama sedang melakukan atau akan dilakukan. Jadi maknanya dua. Bisa bermakna sedang dilakukan atau bisa bermakna akan dilakukan. Contohnya di sana ya'lamu. Apa arti ya'lamu? Sedang mengetahui atau akan mengetahui. Sedang mengetahui atau akan mengetahui. Ya'lamu, yansuru, yasma'u, yaktubu. Yansuru. Apa artinya yansuru? Sedang menolong atau akan menolong. Yaktubu. Apa artinya? Sedang
menulis atau akan menulis. Yasma'u, apa artinya? Sedang mendengar atau akan mendengar. Yajlisu, apa artinya? Sedang duduk atau akan duduk. Sampai di sini paham? Fi'il madi, fi'il mudhari. Insya Allah nanti akan kita pelajarin lagi. Yang ketiga, fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Bagus. Amrin, isim apa bukan? Isim. Dari mana kita tahu dia isim? Fi'lu, isim apa fi'il? Nah. Hah? Isim. Karena dia bersambung dengan amrin. Oke, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il amr apa? Fi'il amr? Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Contohnya, i'lam. Unsur. Apa arti i'lam? Ketahuilah. Unsur. Apa arti unsur? Tolonglah. Uktub. Apa arti uktub? Tulislah. Isma. Apa artinya? Dengarkan. Dengarkanlah. Isma. Ijlis. Duduk. Duduklah. Nah, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Sekarang pertanyaannya. Tadi kan kita katakan bahwasanya fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il madi, dia menunjukkan pekerjaan dan juga waktu lampau. Fi'il mudhari menunjukkan pekerjaan dan waktu sekarang atau akan datang. Sekarang fi'il amr. Kak Bapak Alif. Fi'il amr. Mana waktunya mana? Kan fi'il amr itu kan menunjukkan perintah. Waktunya mana? Setelah diperintah. Barakallahu fikum. Dari mana kita tahu bahwasanya fi'il amr itu termasuk? Dari mana makna waktunya? Yaitu bahwasanya pekerjaan itu akan dilakukan setelah perintah tersebut. Berarti dia bermakna akan datang. Tuh ya. Contohnya Imron. Ijlis. Maka Imron akan duduk setelah perintah itu diucapkan. Jadi waktunya itu adalah setelah perintah tersebut. Itu dia fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Jangan ditanya, Ustaz, gimana caranya merubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari? Gimana caranya merubah dari fi'il mudhari ke fi'il amr? Itu pembahasannya nanti. Akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Karena ini masih muqaddimah, hanyalah sekedar pengenalan. Muqaddimah ini bermaksud untuk mengenalkan kepada kita bahwasanya yang akan kita pelajari dalam kaidah-kaidah bahasa Arab itu ada 3. Pertama, mempelajari tentang isim. Yang kedua, belajar tentang fi'il. Yang ketiga, belajar tentang huruf. Sampai di sini paham fi'il? Alhamdulillah. Lanjut, huruf.
Huruf ini nggak banyak pembahasannya. Huruf adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata lain. Baik itu bersambung dengan isim atau fiil. Jadi huruf itu adalah kata yang dia memiliki makna, tapi maknanya kurang sempurna. Kapan makna dari huruf itu bisa sempurna? Ketika dia bersambung dengan kalimat lain, dengan kata lain. Boleh bersambung dengan fiil atau bersambung dengan isim, tergantung dari huruf itu sendiri. Contoh kayak di sana ada contoh hal. Apa arti hal? Apakah? Punya makna dia? Punya. Sempurna apa enggak maknanya? Enggak. Imron tiba-tiba datang ngomong hal, gitu kan? Tiba-tiba apakah? Apakah apa, gitu kan? Tapi kalau Imron yang ngomong hal ja'al ustazu, apakah ustadznya sudah datang? Nah, baru mana hal itu bisa sempurna. Wa, apa arti wa? Dan. Punya makna punya, tapi kurang sempurna. Suma, apa artinya? Kemudian. Jika. Atau. Kode. Sungguh. Saufa. Akan. Oh, inna ya? Inna sesungguhnya. Saufa akan. Jadi huruf adalah kalimat yang dia memiliki makna, tapi maknanya kurang sempurna, kecuali ketika dia bersambung dengan kalimat lain. Dan huruf dia tidak memiliki tanda. Berarti dalam bahasa Arab itu ada dua, huruf itu ada dua. Jangan salah ya. Dalam bahasa Arab huruf ada dua. Pertama harful hija, kedua harful makna. Tidak apa-apa, hari ini kita agak lama dikit. 1 jam gitu kan. Yang online salah yang online kan. Dengerin online 1 jam itu kan mantap. Al harfu, huruf. Dalam bahasa Arab huruf itu ada dua. Ada yang disebut dengan harful hija, atau kita sering mengenalnya dengan huruf hijaiyah. Harful hija, huruf hijaiyah. Harful hija, huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Yaitu yang kita pelajarin di Iqra 1. Yang pernah belajar Iqra 1, alif, ba, ta, sa, jim. Apa lagi? Ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin. Itu semua disebut dengan huruf hijaiyah. Yang mana huruf ini tidak memiliki makna kalau dia berdiri sendiri. Kayak contoh misalnya cuma a, nggak ada maknanya. Atau cuma ba, maka dia nggak punya makna. Paham? Huruf yang kedua harful makna. Nah, ini yang sedang kita pelajari. Apa itu harful makna? Huruf makna. Huruf makna. Ini yang disebutkan di dalam kitabnya. Apa itu harful makna? Yaitu huruf kalimat yang kurang berfungsi, atau kalimat atau kata yang dia punya makna tapi maknanya kurang sempurna. Bedanya dia dengan ini kalau dia berdiri sendiri nggak punya makna. Kalau ini meskipun dia berdiri sendiri, meskipun cuma 1 huruf,
dia masih punya makna. Contohnya apa? Wa. Nah, wa di sini cuma satu kan? Tapi dia punya makna? Punya. Apa artinya? Dan. Nah, meskipun makna tersebut belum sempurna. Contoh lagi apa? A. Punya makna dia? Punya. Maknanya bisa dua, bisa bermakna apakah, atau bisa bermakna juga wahai. Bisa dipakai untuk bertanya, bisa dipakai untuk memanggil. Meskipun cuma satu, dia punya makna. Itulah bedanya antara harful hija dengan harful makna. Nah, yang ada di kitab yang disebutkan yang C itu adalah ini, harful makna. Yang termasuk ke dalam 3 macam kalimat isim fi'il huruf adalah huruf makna, harful makna. Jadi jangan sampai salah paham. Jadi dalam bahasa Arab huruf itu ada 2. Ada huruf yang dia bermakna kata, ada huruf yang dia bermakna ya huruf gitu kan. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu Senin depan insyaallah. Besok insyaallah kita akan belajar kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilmi tentang adab-adab ketika menuntut ilmu. Kita akhiri sampai di sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita diberkahi dan bisa istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa ashabi Muhammad. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ringkasan pelajaran kita hari ini bisa dilihat di grup Telegram.